Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kelas M01 izin mempresentasikan desain penelitian eksperimen pada pengaruh frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan dan kelulus hidupan benih tawas. Next. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Next. Pendahuluan. Next. Latar belakang. Pemberian pakan pada budaya ikan tawas dengan cara manajemen pemberian pakan ikan tawas, yaitu dilakukan pengaturan frekuensi pemberian pakan ikan dengan beberapa kali pakan diberikan dalam satu hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tingkat frekuensi pemberian pakan terhadap pertumbuhan dan kelulus hidupan benih dari ikan tawas. Rancangan percobaan yang akan digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 4 taraf pelakuan dan 3 kali pengulangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah perbedaan frekuensi pemberian pakan pada ikan tawes mempengaruhi pertumbuhan dan kelulus hidupan benih ikan tawes. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan yaitu mahasiswa dapat mengetahui perbedaan frekuensi pemberian pakan pada ikan tawes yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelulus hidupan benih ikan tawes. Next. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Pengaruh frekuensi pemberian pakan dapat menghalangi laju pertumbuhan dan kelulus hidupan benih ikan tawes. Pengaruh dari konsumsi pakan ikan yaitu dari ketersediaan pakan, ukuran tubuh, laju pengosongan lambung, suhu air, dan aktivitas dari kesehatan tubuh ikan. Selanjutnya, saya, Amalia Ayu, akan membahas terkait tinjauan pustaka. Yang pertama dibahas adalah biologi ikan tawes. Ikan tawes atau Barbonymus gonionotus mempunyai badan dengan bentuk hampir segitiga dan pipi, sisik yang relatif besar dengan warna putih keabu-abuan atau keperak-perakan. Lalu ada klasifikasi dari ikan tawes yang berasal dari kelas Apcinoterygis. Poin yang selanjutnya dibahas adalah pertumbuhan ikan. Pertumbuhan adalah pertambahan suatu ukuran, baik itu panjang, berat, ataupun volume dalam waktu tertentu. Ikan yang mengalami pertumbuhan biasanya diikuti dengan perkembangan pula, yakni perubahan dalam kenampakan dan kemampuannya yang mengarah pada pendewasaan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Yang pertama ada faktor internal yang mencakup kepadatan penebaran, kuantitas dan kualitas makanan, serta ruang gerak. Lalu ada faktor eksternal yang mencakup hormon, umur, faktor genetik, dan ketahanan terhadap suatu penyakit. Kematangan gonad ikan tawes sangat dipengaruhi oleh suhu, pakan, dan musim. Ikan tawes akan tumbuh normal jika pertambahan beratnya sesuai dengan pertambahan panjangnya. Pertumbuhan ikan dapat dinyatakan menurut rata-rata berat atau panjang pada umur tertentu. Poin selanjutnya ada padat penebaran. Padat penebaran ikan adalah jumlah ikan yang ditebar dalam wadah budidaya per satuan luas atau volume. Kualitas air akan menurun seiring dengan peningkatan padat tebar yang diikuti dengan penurunan tingkat pertumbuhan. Kelangsungan hidup ikan tawes yang dipelihara dalam akuarium selama 21 hari adalah sebesar 88,3% dengan pemberian pakan palet yaitu panjang total benih 9 mm dan berat 53 mg. Lalu ada poin faktor fisika dan kimia perairan untuk kehidupan ikan tawes, di mana kadar oksigen terlarut untuk kehidupan ikan tawes adalah 5 ppm, kadar pH-nya adalah 7, suhunya adalah 22-28 derajat Celcius, karbon dioksidanya maksimal 15 mg per liter, dan alkalinitasnya adalah 20 ppm. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Untuk variabel penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu variabel bebas atau independen, dan yang kedua yaitu variabel terikat atau dependen, di mana variabel bebas terdiri dari frekuensi pemberian pakan, dan variabel terikat terdiri dari laju pertumbuhan relatif, pertumbuhan panjang relatif, dan tingkat kelulus hidupan. Selanjutnya adalah 3.2 pengumpulan data. Yang pertama, ikan. Ikan yang digunakan adalah benih ikan tawes. Ikan tersebut berasal dari pembenihan alami hasil produksi BBI Malayu Brebes. Benih tawes tersebut berumur 1,5 bulan dengan bobot 2,51 sampai 0,36 gram. Kemudian panjang rata-rata 4,7 sampai 0,24 cm. Kemudian B, pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan buatan komersial bentuk pelet dengan diameter 2 mm. Next. Kemudian C, wadah yang digunakan adalah akuarium berukuran 80 kali 80 kali 40 cm kubik. Kemudian D, media. Air yang digunakan sebagai media pemeliharaan dalam penelitian ini adalah air yang berasal dari sumur galian yang ditampung dalam bak tandon di atas ruang pembenihan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait desain penelitian. Rancangan penelitian yang pertama yaitu mulai, teori dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, tinjauan pustaka. Metode penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama variabel penelitian, 2 pengumpulan data, 3 rancangan penelitian. Setelah itu hasil lalu kesimpulan.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan perlakuan frekuensi pemberian pakan 3, 4, 5, dan 6 kali per hari pada kondisi gelap. Masing-masing terdiri atas 3 ulangan, di mana pada P1 kondisi gelap dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali dengan waktu pemberian pakan setiap 8 jam sekali. P2 kondisi gelap dengan frekuensi pemberian pakan 4 kali dengan waktu pemberian pakan setiap 6 jam sekali. Kondisi gelap dengan frekuensi pemberian pakan 5 kali dengan waktu pemberian pakan setiap 4 jam 48 menit sekali. P4, kondisi gelap dengan frekuensi pemberian pakan 6 kali dengan waktu pemberian pakan setiap 4 jam sekali. Selanjutnya, saya Amalia akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan dari tingkat konsumsi pakan. Berikut merupakan tabel dari hasil rata-rata tingkat konsumsi pakan ikan tawes, dan berikut merupakan tabel dari ANOVA rancangan acak lengkap. Dari tabel ANOVA dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yakni 18,37 lebih besar dari 4,07, yang berarti tolak H0. Selanjutnya merupakan tabel uji BNT 5%. Selanjutnya, kita melakukan analisis dengan menggunakan software PAS untuk melakukan uji homogenitas ragam dan uji normalitas Shapiro-Wilk. Dari uji homogenitas ragam dapat diketahui bahwa nilai P yaitu 0,2453 lebih besar dari 0,05 yang berarti terima H0 sehingga ragam homogen atau asumsi terpenuhi. Sedangkan untuk uji normalitas didapatkan hasil P sama dengan 0,1377 yang berarti terima H0 sehingga residual berdistribusi normal atau asumsi terpenuhi. Selanjutnya ada laju pertumbuhan relatif. Berikut merupakan tabel hasil rata-rata pelakuan laju pertumbuhan relatif, dan yang bawah merupakan hasil dari ANOVA rancangan acak lengkap, di mana menghasilkan F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 26,28 lebih besar dari 4,07, yang menghasilkan tolak H0, yang mengartikan bahwa perlakuan berbeda nyata dan berpengaruh. Berikut merupakan hasil dari perhitungan uji BNT 5%. Berikut merupakan hasil dari uji homogenitas ragam menggunakan aplikasi PAS. Yang pertama, uji homogenitas ragam P sama dengan 0,1103 yang lebih besar dari 0,05, di mana berarti diterima H0, sehingga ragam homogen atau asumsi terpenuhi. Lalu selanjutnya pada gambar yang sebelah kiri bawah ada uji normalitas atau Shapiro-Wilk dengan nilai P sama dengan 0,3416, di mana berarti terima H0 sehingga residual berdistribusi normal atau asumsi terpenuhi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari laju pertumbuhan panjang relatif. Nah, di sini ada perlakuan dan ulangan dari penelitian kali ini, yaitu hasil rata-rata perlakuan laju pertumbuhan relatif, dan yang di bawah adalah ANOVA rancangan acak lengkap, di mana pada F hitung lebih dari F tabel. F hitungnya sendiri yaitu 20,07, lebih dari 4,07, artinya tolak H0. Selanjutnya ada uji BNT, di mana pada uji BNT didapatkan hasil yaitu 0,2376, di mana pada perlakuan A tidak berbeda nyata dengan perlakuan B dan D, sedangkan perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Nah, selanjutnya ada uji homogenitas ragam, dapat dihitung dari menggunakan software PAS, yaitu didapatkan hasil P sama dengan 0,1711 lebih dari 0,05. Artinya terima H0 sehingga ragam homogen atau asumsi terpenuhi. Sedangkan yang di bawah adalah uji normalitas Shapiro-Wilk, di mana dapat dihitung menggunakan software juga, yaitu software PAS. Didapatkan hasil P sama dengan 0,7295, artinya terima H0, sehingga residual berdistribusi normal atau asumsi terpenuhi. Baik, selanjutnya adalah rasio konversi pakan. Next. Berikut adalah tabel hasil rata-rata perlakuan rasio konversi pakan, kemudian tabel ANOVA rancangan acak lengkap. Hasil perhitungan menggunakan analisis statistik
uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung kurang dari F tabel, yaitu 1,53 kurang dari 4,07 yang berarti terima HO. Maka dapat diketahui bahwa perlakuan tersebut tidak berbeda nyata terhadap rasio konversi pakan benih ikan tawes. Ini adalah perhitungan uji BNT 5%. Berikut adalah tabel uji BNT beserta perhitungannya. Kemudian notasinya adalah A, B, B, A, B. Perbedaan antar perlakuan dapat dilihat dari hasil uji BNT taraf 5%, di mana jika perlakuan yang diikuti oleh huruf atau simbol notasi yang sama, maka tidak berbeda nyata. Sebaliknya, perlakuan yang diikuti huruf atau simbol notasi yang berbeda, maka hasilnya berbeda nyata. Perlakuan A tidak berbeda nyata dengan perlakuan B dan C, sedangkan perlakuan D berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Next. Berikut adalah perhitungan homogenitas ragam dan uji normalitas Shapiro-Wilk menggunakan aplikasi PAS, di mana uji homogenitas didapatkan hasil P 0,293 lebih dari 0,05 yaitu terima HO sehingga ragam homogen atau asumsi terpenuhi. Kemudian uji normalitas Shapiro-Wilk P 0,3779 terima HO sehingga residual berdistribusi normal atau asumsi terpenuhi. Baik, selanjutnya rasio efisiensi protein. Di sini terdapat hasil rata-rata perlakuan rasio efisiensi protein dan ANOVA rancangan acak lengkap, di mana dapatkan hasil F hitung lebih kecil daripada F tabel, di mana F hitung 3,06 dan lebih kecil daripada F tabel yaitu 4,07, yang berarti diterima H0 dan tidak berbeda nyata serta tidak berbeda signifikan. Selanjutnya dilakukan uji BNT 5%, di mana dapatkan hasil BNT yaitu 26,6. Perlakuan A, B, dan C tidak berbeda nyata, sedangkan perlakuan D berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas ragam dan uji normalitas menggunakan aplikasi software PAS, yang dimana uji homogenitas ragam P sama dengan 0,03201 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti tolak H0, sehingga ragam homogen atau asumsi tidak terpenuhi. Sedangkan untuk uji normalitas di mana P sama dengan 0,5046, yang berarti terima 0, sehingga residual berdistribusi normal atau asumsi terpenuhi. Selanjutnya yaitu ada kelulus hidupan benih ikan tawes. Nah, di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama yaitu hasil rata-rata perlakuan kelulus hidupan, dan yang kedua ada tabel ANOVA rancangan acak lengkap, di mana F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel dengan nilai 2,87 kurang dari 4,07, yang berarti terima H0, di mana perlakuan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kelulus hidupan benih ikan tawes. Next. Nah, selanjutnya ada tabel notasi dari kelulus hidupan benih ikan tawes dan ada uji BNT taraf 5%, yang dimana perbedaan antar perlakuan ini dapat dilihat dari hasil uji BNT taraf 5%. Nah, di sini uji BNT 5%-nya didapatkan nilai sebesar 15,962, dan selanjutnya itu dibandingkan dengan tiap perlakuannya, dan didapatkan kesimpulan perlakuan A tidak berbeda signifikan dengan perlakuan C, sedangkan perlakuan B berbeda signifikan dengan perlakuan D. Next. Nah, selanjutnya ada uji homogenitas ragam yang dihitung menggunakan software PAS dengan nilai P sama dengan 0,066 lebih besar dari 0,05, yang berarti terima H0, sehingga ragam homogen atau asumsi terpenuhi. Yang kedua ada uji normalitas Shapiro-Wilk menggunakan software PAS juga dengan yang didapatkan nilai P sama dengan 0,2616, yang berarti terima H0, sehingga residual berdistribusi normal atau asumsi terpenuhi. Next. Selanjutnya ada kualitas air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter kualitas air yang masih dalam batas optimum yaitu ada suhu dan kadar amonia. Kadar oksigen terlarut berada di bawah nilai optimum, yaitu lebih besar dari 4 ppm. Hal itu dapat menghambat kelangsungan hidup ikan karena oksigen yang dibutuhkan hanya sedikit pada perairan. Sedangkan pH sedikit melebihi nilai optimum yang ditetapkan, meskipun hanya sedikit melebihi batas optimum, tetapi tetap harus dipantau agar derajat keasaman di perairan tidak terlalu basah. Berikut merupakan hasil pengukuran parameter kualitas air yang telah dilakukan. Kesimpulan. Pengaruh dari konsumsi pakan ikan yaitu dari ketersediaan pakan, ukuran tubuh, laju pengosongan lambung, suhu air, dan aktivitas dari kegiatan tubuh ikan. Pakan yang terlalu sedikit akan menghasilkan pertumbuhan ikan kurang, sedangkan jika terlalu banyak, maka akan menyebabkan metabolisme tidak efisien sehingga tidak tercerna dengan baik dan dapat menimbulkan pencemaran kualitas air. Oleh karena itu, frekuensi pemberian pakan yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pakan.
Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan untuk menyusun makalah dan PowerPoint. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.